Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang kekuatan dari berdiam diri. Kekuatan dari berdiam diri dalam rangka atau dalam konteks menumbuhkan kepribadian kita. Kita tiba di poin keempat dari kekuatan berdiam diri. Saat kita meluangkan waktu untuk berdiam diri sejenak, gunakan 4I. Saat kita meluangkan waktu untuk berdiam diri sejenak dan merenung, sesungguhnya ada 4 arah dasar yang seharusnya dituju oleh pemikiran kita. I yang pertama, investigasi. Ada sebuah lelucon lama yang dangkal tentang 2 orang pria yang diberikan pekerjaan untuk membersihkan sebuah kandang. Pupuk kandang menutupi hingga pergelangan kaki mereka. Dan salah seorang berbicara kepada rekannya, pasti ada seekor kuda di sekitar sini. Beberapa hal memang jelas, beberapa hal dalam kehidupan ini memang jelas dan tidak membutuhkan perenungan untuk memahaminya. Namun beberapa hal lain dalam kehidupan menuntut seseorang untuk berperan seperti seorang detektif. Ilmuwan besar Galileo mengatakan, semua kebenaran mudah untuk dipahami begitu ditemukan. Intinya adalah menemukan kebenaran tersebut itu membutuhkan investigasi. Berdiam diri sejenak bukan sekedar memperlambat aktivitas untuk menikmati kehidupan. Maksudnya adalah berhenti dan benar-benar mencari tahu. Itu biasanya menuntut seseorang untuk mengajukan pertanyaan yang akan dibahas di segmen berikutnya, yaitu tentang mengajukan pertanyaan. Semua hal yang perlu diingat adalah pertumbuhan yang terus-menerus terjadi sebagai hasil dari pengalaman hanya mungkin terwujud bila kita menemukan wawasan dan kebenaran di dalamnya. Jadi itu diperlukan investigasi. Yang kedua, inkubasi. Inkubasi adalah mengambil pengalaman hidup dan menaruhnya dalam sesuatu yang ada di dalam pikiran kita untuk membuatnya masak perlahan-lahan. Itu mirip dengan meditasi. Itu sama seperti sisi lain dari doa. Ketika kita berdoa, biasanya kita bercakap-cakap dengan Tuhan atau berbicara kepada Tuhan. Namun ketika kita berinkubasi, kita mendengarkan suara Tuhan. Inkubasi adalah mendengarkan dan mempelajari. Dan John terus memasukkan kutipan-kutipan dan ide-ide ke dalam panci mental dia untuk membiarkannya berinkubasi. Dan itu bisa dilakukan dengan menyimpan di aplikasi melalui smartphone kita. Menyimpannya berhari-hari, berminggu-minggu dan berulang-ulang, berbulan-bulan dan berulang kali membacanya dan merenungkannya, itu akan sungguh baik. Jadi, mari kita melakukan I yang kedua tersebut, yaitu inkubasi. Sekarang masuk di I yang ketiga, iluminasi. Jim Rohn berkomentar, setiap malam Anda seharusnya memutar ulang rekaman yang berisi performa Anda. Hasilnya seharusnya memuji Anda atau mencambuk Anda. Jadi yang sedang dibicarakan olehnya adalah iluminasi. Ini adalah saat-saat momen aha. Saat-saat momen aha dalam kehidupan kita. Pencerahan yang kita dapat karena kita mengalami kesadaran atau wawasan secara tiba-tiba. Itu adalah saat ketika bola lampu dinyalakan. Tidak banyak di dalam hidup ini yang lebih bermanfaat dibandingkan momen-momen aha seperti itu. Dan John mendapati bahwa dia mengalami saat-saat iluminasi baru setelah dia meluangkan waktu untuk melakukan investigasi terhadap suatu ide
dan kemudian mengizinkannya untuk berinkubasi beberapa saat selama suatu periode. Namun, saat-saat seperti itu adalah upah atas waktu dan upaya yang telah disediakan untuk berdiam diri sejenak dan merenung, atau momen eureka, ya, menemukan momen aha kita. Lalu yang keempat adalah ilustrasi. Sebagian besar ide mirip dengan kerangka. Ide-ide tersebut memberikan struktur yang baik, namun membutuhkan daging atas tulang belulangnya. Ide-ide tersebut belum memiliki substansi, dan sebelum ide-ide itu mendapatkannya, semuanya tidak begitu bermanfaat. Akan seperti apakah pidato atau speech tanpa ilustrasi yang baik? Cuman garis besar yang datar. Akan seperti apakah buku yang tidak memiliki ide yang telah dikembangkan, kisah-kisah yang menarik, dan kutipan yang mengilhami? Buku tersebut membosankan. Mengilustrasi adalah proses menambahkan daging pada ide. Penulis dan petugas pemadam kebakaran Peter M. Lesak percaya, kita semua adalah penonton televisi, jarum jam, atau lalu lintas di jalan raya. Tetapi tidak banyak yang menjadi pengamat. Semua orang sedang melihat, tidak banyak yang sedang memperhatikan. Itu tidak berlaku bagi orang-orang yang menemukan tempat untuk merenung dan sengaja berdiam diri sejenak untuk mengizinkan pembelajaran mengejar mereka. Salam untuk merenungkan diri. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.